Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini kita akan bercerita tentang seorang lelaki mulia dan memiliki peranan yang cukup besar dalam sejarah Islam. Beliau adalah seorang panglima perang. Beliau adalah seorang jenderal, beliau adalah sultan, sekaligus beliau adalah ulama yang menjadi kebanggaan kaum muslimin. Ia adalah Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Shadi, atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi, atau orang barat menyebutnya Saladin. Ia adalah seorang laki-laki yang mungkin sebanding dengan 1000 laki-laki lainnya. Fakta mengatakan, setelah menjadi penguasa Mesir, beliau mampu menyatukan negara-negara tetangga muslim yang kerap bertikai. Salahuddin yang bergelar Malik An-Nasir, yakni pendukung raja, menghalau tentara salib keluar dari Yerusalem dengan menunjukkan kemurahan hati dan belas kasih kepada lawannya di medan pertempuran. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit berkaitan dengan siapa Salahuddin Al-Ayyubi itu. Tepatnya pada abad ke-12, kita mengetahui merupakan salah satu periode paling sulit dan kacau dalam sejarah Islam, di mana persatuan komunitas Islam sedunia pada saat itu hancur akibat persaingan politik dan konflik internal yang tak berkesudahan. Di wilayah Islam, dinasti kekhalifahan Abbasiyah dan Seljuk yang dulu pernah begitu berjaya telah menjadi sangat lemah secara politik dan hanya berkuasa dari segi namanya saja. Begitu pula kerajaan Fatimiyah di Mesir yang dulu begitu perkasa. Selain itu wilayah-wilayah bulan sabit Islam juga mulai terbelah dan kemudian terbagi-bagi lagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil di mana para penguasanya sering bertikai satu sama lain demi supremasi politik dan militer. Yang membuat kemudian keadaan semakin memburuk pada saat itu adalah di mana bersamaan umat Islam berada di bawah ancaman lawan asing yang sangat tangguh yang bernama tentara salib yang berangkat dari Eropa untuk menaklukkan Islam Timur. Pihak muslim pun tidak siap menghadapi tentara salib yang mencaplok wilayah Islam tersebut, yang mencakup seluruh wilayah perairan timur Mediterania. Mereka kemudian merangsek ke Al-Quds atau Yerusalem, yakni kota suci Islam yang ketiga. Tentu saja dalam hal ini kita harus ketahui bahwa para penguasa muslim yang terpisah-pisah tidak sanggup menandingi kekuatan besar tentara salib yang mengalahkan mereka secara telak dan bahkan membantai para warga kota itu secara massal. Kita mengingat al-ittihadu asasun najah. Persatuan adalah lambang kesuksesan. Di sini kondisi ini tidak terdapat pada saat itu. Di saat umat Islam merasa kalah taktik dan kalah manuver menghadapi tentara salib, Sultan Salahuddin yang legendaris muncul untuk mengembalikan kebanggaan dan kewibawaan umat Islam yang tercabik-cabik. Saudara-saudara sekalian, Salahuddin Yusuf bin Ayyub yang dikenal di dunia barat sebagai Saladin. Beliau dilahirkan di sebuah daerah bernama Tikrit, Irak modern. Beliau berdarah Kurdi dan keluarganya datang dari Armenia, Asia Tengah. Setelah menetap di wilayah yang kini termasuk Irak Utara, serta sebagian lagi masuk ke wilayah Turki dan Suriah, para anggota keluarga Ayyub menjadi warga terkemuka di wilayah mereka. Ayah dan paman Salahuddin menjadi anggota ternama di dalam administrasi politik dan sipil Sultan Imaduddin Janggi. Dan perlu diketahui bahwa pada tahun kelahiran Salahuddin, sang ayah yakni Najmuddin Ayyub diangkat sebagai gubernur kota kuno Heliopolis, yang nantinya kota ini berganti nama menjadi Ba'alabek dan saat ini terletak di wilayah Lebanon. Salahuddin muda menghabiskan tahun-tahun awalnya di kota kuno tersebut. Karena ayahnya seorang pengikut sufi terpelajar, Salahuddin pun mendirikan sebuah pemondokan sufi atau yang disebut dengan zawiyah yang diperuntukkan untuk para sahabat-sahabatnya yang memiliki pengetahuan spiritual. Di tahun-tahun awalnya, Salahuddin mempelajari Al-Quran dan menerima pelatihan mendalam dalam bidang keilmuan Islam tradisional, serta juga beliau menerima pelatihan tata bahasa
sastra, dan puisi Arab. Jasa luar biasa Ayyub kepada Imaduddin, monarki atau kerajaan yang berkuasa kala itu, membuatnya memperoleh penghargaan yang cukup besar dari beliau. Namun, menyusul kematian mendadak pelindungnya itu, keluarga Ayyub dipaksa bertahan menghadapi kesulitan politik dan ekonomi. Situasi berubah. Tatkala Ayyub dibujuk oleh saudaranya, yakni Asaduddin Syirkuh, di mana saat itu Asaduddin Syirkuh merupakan pelayan putra dan penerus Imaduddin, yakni Nuruddin Zangi, untuk senantiasa bisa bekerja sama dengan penguasa baru bernama dinasti Zangi. Ayyub pun setuju membantu Nuruddin untuk mengkonsolidasikan cengkramannya pada kekuasaannya. Sebagai penghargaan atas kerjasamanya, pada saat itu Nuruddin mengangkat Ayyub sebagai gubernur Damaskus. Dengan kata lain, ayahanda dari Salahuddin menjadi gubernur Damaskus. Kala itu Salahuddin masih berusia sangat remaja dan hampir menghabiskan satu dekade berikutnya, yakni antara tahun 1194 sampai dengan tahun 1164 dia di rumahnya bersama orang tuanya tinggal di Damaskus. Sebagai seorang anak gubernur, Salahuddin begitu dijunjung tinggi oleh semua orang. Salahuddin sendiri sangat menyukai Nuruddin karena kesalehan pribadinya yang senantiasa sering mengajarkan perilaku teladan. Beliau terkesan oleh pengabdian gigih Nuruddin terhadap prinsip-prinsip dan praktik-praktik Islam. Salahuddin pun membangun karakter dan kepribadiannya sendiri sesuai ajaran-ajaran Islam yang telah dia dapatkan dari Nuruddin. Bahkan penghormatannya terhadap prinsip-prinsip Islam ditambah kebiasaan-kebiasaan yang cermat dan kualitasnya yang luhur membuat ia sangat dipuji di wilayah timur dan juga di wilayah barat. Bahkan kalau kita tahu para pengkritiknya yang ada di wilayah barat mengagumi kesimpatikan, kemurahan hati dan toleransinya yang tidak biasa. Saudara-saudara, pada dasarnya kita mengetahui bahwa Salahuddin dalam kenyataannya beliau tidak menyukai kemegahan, konvoy, arak-arakan, dan sejenisnya. Dia justru banyak menggunakan waktunya yang dia punya, yang dia miliki, hanya untuk salat dan amalan-amalan soleh lainnya. Seperti halnya Nuruddin, Salahuddin pun menjalani gaya hidup yang sederhana dan jauh dari kemewahan serta kesenangan dunia. Pada usia 25 tahun, kemudian kita tahu bahwa Salahuddin menjalani kehidupan normal tanpa menunjukkan tanda-tanda bakal menjadi orang besar. Artinya, pada usia 25 tahun, belum nampak di diri Salahuddin akan menjadi orang yang begitu berpengaruh di dalam sejarah dunia. Namun setelah menjalani masa anak-anak dan dewasa yang begitu tenang, yang tentunya pada saat itu juga diharapkan, pada saat tuanya, pada saat uzurnya, Salahuddin itu memasuki hari tua yang begitu mulus dan tenang. Tetapi tiba-tiba beliau tersedot ke dunia global yang keruh dan berbahaya. Dalam sebuah kisah diceritakan selanjutnya bahwa akibat menderita sakit, Sultan Nuruddin tergolek tak berdaya di tempat tidurnya. Pada saat itulah pamannya Salahuddin dan panglima tertinggi angkatan bersenjata Nuruddin, yakni Syirkuh, mendekati sang sultan yang sedang sakit guna memohon izin untuk melancarkan ekspedisi militer terhadap para penguasa subversif kerajaan Fatimiyah di Mesir. Setelah sempat ragu-ragu, sang sultan pun akhirnya memberikan izin dan restu. Dan selama ekspedisi itu, Syirkuh dibantu keponakannya yakni Salahuddin guna menaklukkan semua lawannya dan memegang kendali kerajaan Fatimiyah di Mesir. Setelah menaklukkan Mesir, Syirkuh wafat pada tahun 1169 tanpa mengkonsolidasikan kendali kekuasaannya kepada siapapun. Walaupun kita tahu dalam sejarah dikatakan bahwa Salahuddin selama menyertai pamannya tersebut, beliau kesannya adalah ogah-ogahan. Bahkan membiarkan pamannya berbuat semaunya untuk membuat semua keputusan penting. Namun kondisi itu kemudian pada saat itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Selain mengambil alih dan mengukir namanya yang tepat di tempat yang unik dalam catatan sejarah, Salahuddin mengambil posisi sebagai pimpinan. 3 hari setelah wafatnya Syirkuh, Khalifah Fatimiyah saat itu yakni Al-Adid meminta Salahuddin untuk menggantikan pamannya dan beliau menganugerahkan gelar
Al-Malik An-Nasir, yakni pendukung raja kepadanya. Kalaupun usianya baru 30 tahun, yakni pada saat Salahuddin mendapatkan kedudukan sebagai penguasa di Mesir, dia atau beliau telah menjadikannya seorang operator politik yang lebih kuat, gigih dan bijaksana. Toh demikian, dia tetap menjalani gaya hidup sederhana yang jauh dari kenikmatan dan kesenangan hidup ala aristokrat. Menurut orang-orang sejamannya, kehidupan pribadi Salahuddin tetap sederhana sebelumnya dan mencurahkan banyak waktunya untuk beribadah dan bermeditasi. Di dalam kisah-kisah yang lain disampaikan bahwa selain soleh dan cerdas, Salahuddin juga tanpa kenal lelah untuk menyatukan kaum muslim di bawah bendera Islam. Dengan melakukan semua itu, dia telah mendirikan sebuah kerajaan yang kuat di timur Islam dengan tujuan membebaskan kota suci Yerusalem dari cengkraman tentara salib. Salahuddin pernah bercerita di suatu hari, beliau bergumam seperti ini. Kalau Allah yang Maha Kuasa memberikan Mesir kepadaku, maka aku yakin Palestina akan jatuh ke tanganku. Itulah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Salahuddin yang kemudian oleh beliau dibuktikan dalam kenyataannya. Namun di sisi lain, saat Salahuddin sibuk merencanakan pembebasan Yerusalem dari penguasa tentara salib, para penguasa muslim lainnya justru mereka malah sibuk bertikai satu sama lain untuk meningkatkan kekuasaan dan kekayaan pribadi mereka. Toh kita tahu bahwa orang-orang berbakat seperti Salahuddin tidak akan dilahirkan setiap saat, tetapi mereka akan muncul pada saat genting dalam sebuah umat dan sejarah manusia. Berkat kekuatan karakter dan kepribadian yang dimilikinya, mereka mampu mengubah sejarah dunia. Setelah menjadi penguasa Mesir, tujuan utama politik Salahuddin adalah mengembalikan kehormatan Islam. Dengan salah satunya adalah mengusir tentara salib dari bumi Islam Yerusalem. Keberhasilan dan kemenangan tak terduganya atas tentara salib mengokohkan reputasinya sebagai pendukung besar Islam. Dan dia juga menjadi salah satu raja pejuang tersukses dalam catatan sejarah. Sebagai Al-Malik An-Nasir atau pendukung raja, Salahuddin melakukan reformasi menyeluruh di dalam eselon-eselon kekuasaan tertinggi di Mesir. Beliau mengubah ulang struktur sipil dan administrasi pemerintahannya. Dia juga menggerus sebagian besar elemen yang korup, licik dan berbahaya, serta menggantikan mereka dengan orang-orang yang bersih, jujur dan lurus. Selanjutnya, Salahuddin mengirimkan undangan kepada ayahnya Ayyub yang saat itu masih tinggal di Damaskus untuk segera bergabung dengannya di Mesir. Dan pada akhirnya Ayyub pun bermigrasi ke Mesir bersama keluarganya, termasuk saudara jauh dan teman-temannya. Pemirsa yang budiman, pertama kalinya Salahuddin dikelilingi oleh keluarga dekat dan sahabat. Pada saat itu Salahuddin akhirnya menjadi penguasa Mesir sejati. Tidak diragukan lagi, konsolidasi kekuasaan Salahuddin di Mesir membantunya melakukan reformasi lebih jauh. Termasuk di dalamnya kita tahu bahwa beliau melakukan penghapusan terhadap dinasti Fatimiyah yang mulai merosot. Dan itu dilakukan oleh beliau dengan penuh adab, dengan penuh tata sopan setelah kematian Khalifah Fatimiyah terakhir, yakni Al-Adid. Dan redistribusi semua kekayaan dan properti yang ditimbun dinasti Fatimiyah kemudian ditata ulang oleh beliau. Salahuddin membagi sebuah kekayaan itu menjadi 3 bagian. Sebagian untuk Khalifah Abbasiyah di Baghdad, sebagian untuk Sultan Nuruddin di Damaskus, dan sisanya dimasukkan ke dalam kas negara atau Baitul Mal untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat Mesir. Salahuddin sendiri menolak menyimpan apapun untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Kebaikan dan kemurahan hatinya membuat dirinya dicintai rakyatnya, karena beliau senantiasa menyirami mereka dengan banyak hadiah. Sementara Salahuddin sendiri, beliau lebih memilih hidup sangat sederhana. Hal ini dibuktikan dengan dia pada saat beliau menolak tinggal di istana-istana megah khalifah yang dibangun pada saat dinasti Fatimiyah. Salahuddin sebagai sultan pada saat itu justru lebih memilih tinggal di kediamannya yang sudah agak tua di Kairo. Dan tatkala rumah ini menjadi terlalu kecil untuk kelancaran dan keefektifan pemerintahnya, dia secara mandiri
membangun sebuah gedung yang sederhana dan elegan di sebuah kota Kairo, sehingga dapat melakukan tugasnya sebagai penguasa Mesir secara efektif dan efisien. Tidak lama setelah mengkonsolidasikan kekuasaannya di Mesir, Salahuddin kemudian menerima berita kematian Nuruddin pada tahun 1174. Dia memahami kegawatan situasi ini dan beliau bergerak cepat untuk mencegah terjadinya konflik-konflik internal di Suriah. Dengan begitu, dia memegang kendali penuh atas negeri yang penting secara strategis. Dan setelah mengambil alih Suriah untuk menjaga tatanan pemerintahan di sana, beliau menunjuk keponakannya bernama Faruk Shah sebagai gubernur wilayah tersebut. Dari kisah ini sebetulnya kita bisa melihat bahwa Nuruddin tidak pernah membiarkan sebuah pekerjaan begitu lama. Dia menggunakan prinsip 4CT. Cepat temu, cepat tanggap, cepat tindak, dan cepat tuntas. Dan dalam usia yang masih muda, yakni usia 36 tahun, Salahuddin kini melaksanakan serangkaian kampanye militer dalam rangka memperkuat dan menyatukan negara-negara tetangga Islam yang saling bertikai. Selain Suriah, Mesopotamia, dia sukses mencaplok sebagian besar Afrika Utara, yakni seperti Tunisia dan Libya, serta beberapa bagian besar wilayah Arabia termasuk Yaman di dalamnya. Dan Salahuddin dengan segera membentuk sebuah kerajaan besar dan menjadi pemimpin sejati dunia Islam pada saat itu. Sebagai salah satu penguasa muslim terkuat di zamannya, Salahuddin bisa saja memilih menghabiskan sisa hidupnya dengan damai dan nyaman. Alih-alih demikian, dia justru memusatkan perhatiannya pada kegiatan subversif tentara salib yang saat itu mempertahankan cengkramannya terhadap Palestina. Setelah menduduki negara itu, tentara salib melampiaskan malapetaka di seluruh pelosok wilayah. Bahkan mereka sampai begitu dekat dengan Madinah dan mengancam akan menguasai kota itu. Ketika Salahuddin mendengar berita tentang perlakuan kasar tentara salib terhadap penduduk Madinah, dia bersumpah akan menghukum para kriminal itu dengan tangannya sendiri. Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, Salahuddin meninggalkan Mesir dan memimpin langsung pasukannya menuju Palestina untuk menghadapi ancaman tentara salib. Pasukannya bertemu dengan lawannya di sebuah wilayah bernama Tiberias di dekat Danau Galilea pada tahun 1187. Pertempuran sengit pun terjadi. Pasukannya melancarkan serangan secara dahsyat dan terkoordinasi terhadap pasukan tentara salib di bawah pimpinan Jenderal Frank, yang dengan segera pasukan tersebut kehilangan semangatnya karena melihat semangat jihad yang dibawa dan menjadi bagian dari pasukan muslim. Dalam keputusasaan, beberapa jenderal pasukan Frank meninggalkan pasukan mereka dan menghadap langsung kepada Salahuddin. Mereka memohon kepada Salahuddin untuk mempercepat kemenangannya dan meringankan penderitaan mereka. Dalam perang bersejarah ini dikenal sebagai perang Hittin atau ada yang menyebutnya Hattin. Salahuddin pada saat perang tersebut mengajarkan kepada tentara salib pimpinan Frank bagaimana beliau bersikap baik, murah hati, dan belas kasih. Dan sejak itulah namanya menjadi simbol keberanian dan kepahlawanan baik di timur maupun di barat. Kemenangan yang didapat di Tiberias membuka pintu ke sisa pelosok Palestina. Salahuddin bergerak cepat sebelum pasukan Frank kembali menyusun kekuatannya. Dan Salahuddin masih sempat menunaikan salat Jumat berjamaah di masjid yang selama 3 generasi sebelumnya diubah menjadi gereja oleh tentara salib. Subhanallah, alhamdulillah. Secara sendirian, Salahuddin menghadapi kekuatan Eropa bersatu dan mampu memecah kekuatan itu menjadi berkeping-keping. Salahuddin tak butuh waktu lama untuk menguasai sisa Palestina termasuk Yerusalem. Dan dia melakukannya tanpa menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh tentara salib. Tatkala pertama kali mereka memasuki Yerusalem, mereka membantai seluruh warganya sehingga seluruh kota menjadi merah karena darah. Kebaikan dan kemurahan hati Salahuddin menyentuh hati dan pikiran semua penduduk Yerusalem. Para penulis sejarah Kristen yang berbicara mengenai perang salib, mereka memuji sikap Salahuddin terhadap penduduk Yerusalem. Dan berkat Salahuddin pula, Al-Quds, yakni kota suci Islam ketiga, kembali menjadi bagian
dari kejayaan Islam. Berkat Salahuddin, Al-Quds, kota suci Islam ketiga, kembali berada di bawah kekuasaan Islam. Dan setelah misinya tercapai, Salahuddin kembali lagi ke Damaskus. Beliau di sana banyak membangun sekolah, masjid-masjid, rumah sakit, dan lainnya. Dan kita tahu dalam sejarah beliau berpulang ke rahmatullah pada usia sekitar 55 tahun dan kemudian dikebumikan di halaman Masjid Umayyah yang bersejarah di kota tersebut. Pemirsa yang budiman, nama dan kemasyhuran Salahuddin terus bergema di seluruh dunia Islam dan Barat sampai hari ini. Beliau dikenal sebagai seorang pria yang memiliki karakter yang amat luar biasa dan sifat-sifat yang begitu menginspirasi. Sehingga tidaklah heran jika sekarang ini Salahuddin dianggap sebagai salah seorang muslim paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Demikian secara singkat mengenai sejarah seorang pemuda yang dia adalah raja, satu-satunya raja yang bukan keturunan raja, satu-satunya penguasa yang bukan sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.